Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Nabi Muhammad SAW selain seorang nabi dan rasul, dia juga seorang panglima perang yang memimpin pasukan kaum muslimin melewati beberapa peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ini mempunyai beberapa pedang, guys. Jadi ada beberapa pedang yang dimiliki oleh Rasulullah. Riwayat mengatakan ada sekitar 9 pedang, dan 9 pedang itu mempunyai nama yang berbeda-beda. Dan yang kita bahas ini adalah pedang yang bernama Zulfikar. Nama Zulfikar ini sendiri artinya pembedaan atau pembagian, yang artinya bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Dan pedang Zulfikar ini memiliki bentuk yang unik. Jadi pedang ini teman-teman, ujungnya itu bercabang seperti lidah ular kayak gitu ya. Jadi bercabang, dan itu belum tahu penjelasannya maksudnya buat apa ya teman-teman. Tapi menurut teori itu pedang ada kegunaan khusus, digunakan memiliki tujuan mengapa ujungnya bercabang. Tapi bisa juga itu dilambangkan lapas basmalah ya teman-teman. Kalau dibalik itu pedang itu kan kayak bentuk lapas Bismillah, ujungnya huruf mim gitu, kayak huruf mim. Tapi bisa itu juga sih, cuma tidak tahu ya yang benar mana. Pedang Zulfikar ini dikatakan pedang terkuat di bumi. Diibaratkan kekuatannya itu sama dengan 1000 prajurit tempur, guys. Jadi bisa dibayangkan kuatnya dan hebatnya pedang ini. Asal-usul pedang ini belum diketahui. Ada banyak pendapat asal-usul pedang ini. Ada pendapat lain pedang ini didapat dari pandai besi orang Arab, yang entah itu Rasulullah SAW yang memesan pedang itu, atau pandai besi itu sendiri yang membuatkan pedang untuk Nabi Muhammad SAW. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan pedang ini didapat ketika Rasulullah perang kandang, dan situ Rasulullah berdoa lalu dikirimkanlah malaikat Jibril pada waktu pertempuran itu. Lalu pendapat lain mengatakan bahwa saat itu Rasulullah sedang perang Badar, dan Rasul pun mematahkan ranting pohon, dan dengan izin Allah ranting pohon itu berubah menjadi pedang Zulfikar. Dari 4 pendapat ini teman-teman belum tahu mana yang benar. Namun Rasulullah SAW sangat memuji pedang ini karena dengan kualitasnya yang terbaik dan sangat kuat besinya ini teman-teman. Pedang Zulfikar ini selalu dibawa-bawa oleh Rasulullah saat melakukan perang, dan kemudian perang ini diberikan kepada sahabat Rasul yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasul pengganti Khalifah Utsman bin Affan, dan menjadikan khalifah keempat setelah Utsman bin Affan, dan orang kedua yang masuk Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Ali bin Abi Thalib ini dewasa, dia dinikahkan dengan anak Rasulullah SAW yang bernama Fatimah Az-Zahra. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib ini menjadi menantunya Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW melihat pedang Ali bin Abi Thalib ini patah, kemudian Rasulullah memberikan pedang Zulfikarnya ini kepada Ali. Dan kekuatan pedang Zulfikar ini terjadi pada saat perang Khandaq. Ketika itu kaum muslimin ini melawan, dikepung oleh 10.000 pasukan musyrikin dan dibantu oleh kaum Yahudi dari Bani Quraidah, yang ketika itu mereka mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah SAW, guys. 10.000 pasukan musyrikin ini mengepung kota Mekah ke Madinah, dan di situ ada Rasulullah dan kaum muslimin di saat itu. Namun ada Salman Al-Farisi mengusulkan atau berpendapat bahwa membuat
parit yang dalam dan agak lebar untuk mengurangi penyerangan dari kaum musyrikin ini dari berbagai arah. Dari pasukan musyrikin ini ada orang yang bernama Amr bin Abdul al-Amri. Amr ini terkenal kuat dan hebat dalam menggunakan tombak dan pedang, dan dia juga kesatria pemberani. Amr ini termasuk kesatria berkuda. Dikisahkan guys, jadi Amr ini setiap pertarungan satu lawan satu, dia selalu memenangkan pertarungan ini, belum pernah dikalahkan satu kali pun. Maka waktu itu Amr ini maju dengan kudanya dan berkata kepada kaum muslimin, "Hai, apakah tidak ada dari satu pun dari kalian untuk maju dan melawanku?" Dengan sombongnya Amr ini mengatakan kepada kaum muslimin. Namun tantangan Amr bin Abud ini tidak ditanggapi oleh kaum muslimin, karena kaum muslimin sangat tahu dengan Amr bin Abud ini. Ketika tidak ada yang menanggapi tantangan Amr bin Abud ini, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu itu berdiri dan meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melawan Amr bin Abud ini. Namun Rasulullah melarangnya dan menyuruh Ali tetap duduk. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tahu dengan Amr ini, dia seorang kesatria yang berpengalaman dan sangat kuat, sulit untuk dikalahkan. Sedangkan Ali bin Abi Thalib waktu itu masih muda, masih remaja ya. Karena tidak ada tanggapan dari kaum muslimin, Amr pun berteriak lagi dan berkata, "Mana itu surga yang kalian janjikan kalau kalian di sini mati terbunuh?" Menanggapi tanggapan ini, kaum muslimin pun tidak ada yang menanggapi, tetap diam. Namun Ali bin Abi Thalib yang tetap berdiri ingin menghadapi Amr bin Abud ini. Untuk kedua kalinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini meminta kepada Rasulullah untuk biar bisa menghadapi Amr bin Abud ini. Namun tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkannya dan menyuruh Ali tetap diam dan duduk. Namun Ali bin Abi Thalib terus mendesak Rasulullah agar mengizinkan bisa melawan Amr ini. Akhirnya melihat tekad Ali yang begitu bulat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan izin kepada Ali untuk melawan Amr. Kemudian Ali bin Abi Thalib langsung meloncat ke depan menggunakan baju besi dan membawa pedang Zulfikarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa ketika itu, "Ya Allah, dia adalah saudaraku dan putra pamanku. Janganlah kau biarkan aku seorang diri tanpa dia. Sesungguhnya engkau tempat aku berserah diri sebaik-baiknya." Sayyidina Ali berhadap-hadapan dengan Amr bin Abud al-Amri. Para kaum muslimin saat itu matanya tertuju kedua orang ini yang akan saling membunuh atau akan bertarung satu lawan satu. Lalu siapakah kira-kira yang akan menang, teman-teman? Amr bin Abud ini sangat berpengalaman dengan pertempuran satu lawan satu. Dia sangat jago, kuat, dan belum pernah terkalahkan. Sedangkan Ali waktu itu masih sangat muda, masih kecil ya. Jadi dengan sombongnya Amr ini akan mudah mengalahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun ketika waktu beradu pedang, Amr ini terkejut. Ternyata Ali ini sangat lincah untuk menghindari tebasan-tebasan dari Amr bin Abud ini, teman-teman. Amr ini pun kesulitan untuk melawan Ali dan mengenai tubuh Ali. Tebas-tebasannya tidak pernah kena ya, meleset terus karena Ali ini sangat lincah. Ketika Ali menebaskan pedang Zulfikarnya ini tepat kena di bahunya Amr, terbelalah bahu Amr ini belah dua, teman-teman.
Dan disitulah langsung Amr terjatuh dan darah pun mulai bercucuran di pasir saat itu. Jadi Amr bin Abu Wud ini yang kebanggaan kafir Quraisy karena kegagahan dan kekuatannya sangat kuat, kesatria berkuda, ini tergeletak atau tergelepak ke tanah, mandi darah, dan akhirnya Amr bin Abu Wud ini mati. Akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pedang Zulfikarnya. Pedang Zulfikar ini ada yang berpendapat bahwa pedang Zulfikar ini akan digunakan oleh Imam Mahdi untuk melawan Dajjal di akhir zaman nanti. Dan sampai saat ini pedang Zulfikar ini tidak tahu di mana keberadaannya, teman-teman, tidak diketahui. Namun ada dua pendapat yang mengatakan bahwa pedang ini telah ditenggelamkan oleh Sayyidina Ali. Dan yang pendapat yang kedua adalah pedang ini dijaga oleh seseorang di suatu tempat, dan tempat dan seseorang itu dirahasiakan di mana dan siapa orangnya. Kedua pendapat ini benar atau tidaknya belum tahu, guys. Jadi wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah pedang kesayangan Rasulullah, Zulfikar. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kata-kata yang kurang baik, kurang sopan, ataupun kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Bye-bye.